Selamat datang di podcast Super Soccer episode ke-80. Kali ini masih bersama gue Doni akan menemani kalian semua. Dan gue sendiri di sini ditemani oleh dua teman gue yang biasa menemani gue untuk tag podcast ini. Ada Evans dan Eki kali Halo. ini. Halo. Jadi lu sendiri apa enggak? Iya. Kan Nggak konsisten gitu ya. Nggak konsisten. Sabar, tenang. Jadi untuk mengawali minggu ini, kemarin kita udah disajikan pekan ke-7 Premier League yang bisa dibilang cukup inilah ya. Menelurkan hasil-hasil yang cukup dan pertandingan-pertandingan yang menarik untuk ditonton. Salah satunya adalah big match. Apa kemarin yang big match kok gue lupa. Liverpool Manchester City ya. Itu jadi salah satu pertandingan yang ini sih menarik untuk menarik secara keseluruhan karena Itu babak pertamanya bosan. ya walaupun babak Bukan pertamanya bosan sih tapi apa ya enggak sesuai ekspektasi. Nggak ada peluang yang bagus lah finishingnya. ya benar enggak ada peluang bagus itu lebih tepat karena bola sebenarnya ke final third. Iya. Tapi di final third tuh kayak entah bolanya hilang, ambil gitu. Ya, Tapi terus di babak kedua kebanting sama babak mulai keduanya. menit 60-an ya Wah, itu itu. langsung tancap gas. Panas banget. Langsung. Oke. Mulai dia tuh pertama golnya dari si Sadio Mane. Sadio Mane. Mane dulu terus disamain sama Phil Foden, diunggulin lagi sama golnya Muhammad Salah yang golnya keren banget. Muhammad Salah bakal jadi salah satu ini ya. Apa namanya? Contender goal of the turnamen. Of the month dulu ya. Goal of the month. Iya sih. Of the month dulu nggak nyampe. Tapi itu keren sih. Dia tuh yang gue emang kebetulan lagi nonton itu kayak gila dia ngegeser-geser bener-bener kayak rapih banget. Itu pakai kanan ya? Dia ngendang. Kanan, finishingnya kanan. Oh, kan? Kemarin tuh performa Salah yang peak sih. Ya. Gue udah hampir jarang lihat dia main sebagus itu ngelawan tim yang juga Manchester City kan. Sayangnya di menit 80 ya, pokoknya di 10 menit terakhir lah. ya cuma beda 4 menit 5 menit gitu. Iya. De Bruyne. Si De Bruyne tendangannya di flag ke Joel Matip ya. Iya. Sayang banget sih kayak kalau nggak di flag udah sebenarnya Alisson-nya udah lompat ke arah yang benar. Di flagnya tipis banget padahal. Tipis banget. Tipis. Ya udah Jadi Liverpool berarti menjadi satu-satunya tim yang belum kalah ya. Ya, Liverpool masih menasbihkan diri sebagai satu-satunya tim yang belum kalah. Tapi ada keserian lagi. Hasil seri Liverpool City ini mengakibatkan Chelsea yang berhasil naik ke puncak klasemen. Gue pas Liverpool City wah seri. Tapi pas lihat klasemen, Chelsea di atas. Nomor 1. Gila, dia diem-diem menyusup ke Gak diem-diem sih anjir. Iya kan, dari awal musim juga kita udah tahu Chelsea itu penantang kuat gitu. Iya sih, betul. Tapi kan Cuman sialnya kenapa bukan Lukaku yang nyetak gol? Nah itu dia tuh. Pas Liverpool Manchester City tiba-tiba Chelsea kok yang di puncak. Itu cukup mengejutkan. Si Chelsea berhasil menang lawan Soton 3-1. Itu juga lumayan dramatis sih pertandingannya. Gue nonton juga. Gue nonton terus iyalah. Walaupun di babak pertama, babak kedua ya si Chilwell sempat bikin pelanggaran gak perlu jadi menyebabkan penalti untuk Southampton. Babak kedua itu. Di babak kedua ya? Iya. Di babak keduanya juga drama berarti ya. Terus malah si Southampton-nya harus kehilangan satu pemain. James Ward-Prowse. Jadi dia habis bikin gol. Bikin jadi kartu merah. Iya. Bikin kartu merah. Tapi di babak pertama tuh dramanya ini si golnya Chalobah. Bukan, golnya Timo Werner. Golnya Timo Werner dianulir karena pelanggaran yang udah jauh banget. Lu tau gak sih Werner di Premier League sejak dia Premier League gol yang dianulir tuh terbanyak. Itu terbanyak. Iya. Oh iya. Benar-benar. Menarik juga dia. Kayak memang sial. Enggak apa ya? Emang enggak dijegal semesta. Benar-benar belum direstui. Ciong kayak kalau misalnya. Entah dia itu ada di posisi offside gitu berarti. Berarti gak ada di posisi yang bagus dia. Giliran antara dia nyetak gol dianulir atau bapuk sama sekali. Iya. Bener-bener bapuk. Atau pas dia lagi main kipernya tiba-tiba jago aja. Kemarin itu juga kiper Southampton si McCarthy juga tiba-tiba jago sih. Gue rasa bener memang cuma butuh berikhtiar asik. Iya betul. Sabar. Akhirnya kebukti pas lawan Soton dia cetak 1 gol. Nah iya setelah kartu merah itu dia berhasil cetak gol yang
Tapi yang gol anulir juga oke sih, maksudnya skemanya bagus segala macam. Cuman ya kurang ini gitu, aja. Nonton dia tuh yang bikin kesel gitu. Sampai peluang emas dia banyak banget. Dan kalau ngelihat dia main di timnas, dia tuh golin aja normal gitu. Kayak striker pada umumnya golin. Terakhir main di Jerman juga kayak dia golin sih. Memang ya kurang beruntung lah dengan jersey biru itu. Kenapa ya? Padahal di RB Leipzig lumayan ini tajam sekali. Mungkin beda role kali ya. Sampai yang menarik juga si Tuchel di kartu kuning tuh gara-gara protes gol Werner itu. Ya karena kan ibaratnya foul-nya udah jauh banget. Karena komentatornya juga bilang kayak ya si Southampton juga udah punya waktu banyak untuk set up kembali pertahanan mereka segala macam. Emang cukup dipertanyakan juga tuh. Berarti wasit punya ingatan yang bagus banget itu. Atau emang iseng aja. Ya, Werner mau golin. Kan ada yang ngasih tahu. Iya. Itu pelanggaran nih. Werner mau golin nih. Tapi masih play on ya. Masih play on. Oh, play on, iya bener juga tuh. Ya, pokoknya klub ini ya, klub lain ada yang menang ya. Nah, ya. Akhirnya menang. Ada Tottenham yang berhasil menang lawan Aston Villa nih. Iya. Setelah 3 kali kalah beruntun. Iya. Dia diselamatkan oleh gol bunuh diri Matt Target. Yang off target. Target yang kesayangan manajer FPL tuh ya targetnya. Tidak menemui target yang benar. Ya kesayangan manajer FPL tapi dia bikin gol bunuh diri nih. Iya, lagi sial aja. Iya. Lagi sial. Yang Ken belum nyetak gol nih. Belum cetak gol, belum bikin assist. Iya, padahal kemarin udah sempat nyumbang ya di di turnamen gak penting. Iya, turnamen gue gak tahu. Apa namanya? Bahkan namanya pun gue tidak ingat. UEFA European Conference League. WCL. Karena tidak penting gue jadi tidak perlu mengingat gitu. Iya, dia mungkin dipasang sama Santo di situ buat mencari kepercayaan diri. Balik lagi ya begitu lagi lah. Emang ya mungkin emang belum. Coba lu Jadon, pencetak gol pertamanya Spurs siapa? Pronunciation-nya gimana? Højbjerg. Iya, lama di Eropa gue. Iya, Emil Højbjerg. Tebek. Badannya gede banget. Benar-benar gelandang bertahan banget. Yoi. Terus ada West Ham. Brentford nih istimewa nih musim bener-bener nih. Emang benar-benar tim ajaib nih. Wow. Tim ajaib. Dramatis itu. Yoi, jadi dia di menit terakhir 90+4 ya. Iya. Gue cuma gak nyangka sih dia bisa ngalahin West Ham ya. Iya. West Ham langsung disusul West Ham di klasemen sebentar. Sekarang Brentford ada di peringkat 7, West Ham di peringkat 9. Oh. Yoi, Brentford nih diam-diam goib juga dia. Nah, klub kejutan lainnya ada Brighton hampir menang tuh. Hampir juga. Kalau bukan gara-gara Ramsdale. Ramsdale bagus banget. Bagus banget kemarin. Lagi on fire. Jadi kita udah gak bisa ngatain Ramsdale lagi nih mulai sekarang. Karena dia udah melakukan pembelian yang tepat ya. Ternyata emang pembelian Ramsdale. Mungkin memang pantas lah gitu dibeli mahal. Masih di satu pertandingan ini. Belum dilihat di pertandingan besar yang lain. Tapi Ramsdale udah jadi inti kan dalam beberapa pertandingan terakhir. Udah pilihan utama. Iya. Ada peluang lah dia untuk bagus mainnya ya, tinggal ditunggu konsistensinya aja. Konsistensinya. Sama dibantu juga ya itu pemain bertahannya juga udah tim intinya sih. Tapi Brighton tuh bener-bener bagus ya musim ini permainannya. Dengan 3-5-2-nya dia tuh istimewa sih menurut gua. Karena Arsenal tuh bener-bener ditekan abis. Iya. Marco Kurela juga bagus banget itu. Kurela tuh kayak namanya gak asing aja dari dulu. Itu La Masia. Ini La Masia. Apa Barcelona kan? Barcelona. Iya. Gue jebolan situ. Sebelumnya dia main di Kurela tuh. Dia udah main di timnas kan? Udah Spanyol. Tim Spanyol. Sebelumnya di Getafe. Nah iya. Dia udah main di ini. Apa namanya? Yang timnas juniornya gitu. U berapa gitu kalau gak salah ya. Masih muda kayak dia. Oh iya dia 23 umurnya. Nah berarti di U23. Spanyol U23. Spanyol senior juga pernah satu caps. Nah, iya. Tapi lebih banyak di tim junior ya. Iya kemarin juga dia jadi man of the match versi 4. Nah, Aaron Ramsdale ini kan dia sebelum-sebelumnya di klub-klub mediocre ya. Nah ya. Sheffield, terus sebelumnya. Sheffield kan sebelumnya? Masih dong. Masih mediocre. Panik gitu kayak salah ngomong. Iya, salah. Salah dari mana nih? Lucu banget gue. Bercanda. Lucu banget. Jadi kiper-kiper penghuni klub mediocre ini biasanya dia udah terlatih digembleng satu musim sama serangan-serangan itu kan. Contohnya
Ya kayak Aaron Ramsdale gitu kan. Di Bournemouth terus pindah ke Sheffield. Bournemouth degradasi, Sheffield degradasi. Ini ya belum tahu. Enggak lah. Enggak tahu lah. Jadi satu musim dia digembleng sama apa serangan-serangan yang datang ke gawangnya dia gitu kan. Udah sama tim yang udah biasa keserang lah ya. Iya. Kayak musim lalu itu kan save terbanyak tuh dipegang sama Sam Johnston kan. Iya. Kipernya West Brom. Dan dia dipanggil sama timnas Inggris buat kiper ketiga di squad Euro. Dia save terbanyak karena sering banget keserangnya. Karena tim kecil. Jadi timnya sering keserang. Iya. Nah makanya menurut gue tolak ukur kiper bagus itu bukan dari save-nya terbanyak tapi dari clean sheet terbanyak dia kan. Nah iya juga. Cuman ya itu pasti sih. Tapi maksud gue kalau di era sekarang, di era modern sekarang yang menentukan si kiper itu bagus apa enggak adalah kemampuan dia sebenarnya menguasai barisan pertahanannya sendiri. Yes. Area kotak penaltinya dia, bagaimana dia ngatur pemain. Dan juga sebenarnya kalau sekarang adalah soal ngasih bola. Makanya si City sampai bela-belain beli Ederson tuh karena itu. Dan kemarin di Liverpool lawan City berapa kali kesempatan mulai dari kiper. Jadi cuman itu sih menurut gue apa ya? Modern ya. Atribut baru yang kayak baru berapa tahun terakhir. Di era modern lah ya. Baru mulai dilihat lah gitu. Jadi memang nggak semua kiper bisa melakukan itu sih. Jadi kiper tuh harus punya satu atribut untuk ikut main ya gitu ya. Dan Ramsdale kan masih muda, masih ada kemungkinan bakal meningkat kemampuannya. Apalagi dengan skill set yang dibutuhkan sekarang. Kiper masih panjang lah umurnya ini minimal 10 tahun lagi. Iya. Ya umur 30-an juga masih puncak. Intinya tapi seri kemarin itu satu poin yang well fought lah. Memang pantas didapatkan oleh baik. Arsenal. Beda sama seri yang itu dia. Satu lagi. Seri yang kenapa bisa seri? Hampir kalah bahkan. Lebih kalau golnya Yerry Mina itu. Gue ngomongin Palace Leicester loh. Salah lagi gue. Kalau ini udah gak mungkin salah. Ini gak mungkin salah. Gue setuju sama Eki. Gue kira tadi ngomongin Burnley Norwich. Waduh. Si pertandingan paling seru. Abad ini. 19 lawan 20. Hasil 0-0. Gimana tuh? Untung mainnya gak subuh-subuh. Tapi enggak, sebelum kita ke main course-nya tadi. Oke. Yerry Mina ntar lu deh. Palace Leicester juga mengejutkan bagi gue. Oke. Dia udah 2-0, gue kira akan menang kan nih Leicester gitu loh. Enggak tahunya kayaknya Leicester musim ini memang lagi buruk sih. Tapi gue tidak melihat Rodgers bakal dipecat ya. Belum kayaknya. Kecuali sepanjang musim bakal begini terus. Mungkin pertengahan Januari Februari udah bisa ditendang. Jamie Vardy ini dapat ini kan ya kayak hidup kembali dia di awal musim ini nih. Anjir. Setelah kayak kayak reborn gitu. Musim lalu kan dia nggak tampil top perform banget lah. Iya. Ya nggak kayak waktu dia 1-2 musim setelah dia juara Liga Inggris lah ya. Itu masih ganas banget tuh. Dan si Kelechi Iheanacho-nya ini di 2021 ini kan rajin banget bikin gol kan. Rajin. Jadi kayak dia masuk dalam 3 pemain top 3 pencetak gol terbanyak Premier League di 2021 kan. Si Kelechi Iheanacho ini di bawahnya Harry Kane sama Mohamed Salah kalau nggak salah. Iya Nacho berarti. Harusnya benar. Salah itu dalam bahasa Arab ada salah itu soleh artinya. Karena di Mesir kan jadi. Wah ini Eki banget di bahasannya. Kalau membahas arti nama Muhammad Salah ini sangatlah Eki sekali dong. Soleh artinya. Kalau di Indonesia artinya kan salah. Soleh. Wrong. Salah dia orang pahamnya orang ya. Cuma diartiin doang. Ngomong-ngomong pelatih nih ada satu pelatih yang baru masuk nih ke Premier League. Ada kembali benar. Tadi kan ngomongin Leicester nih, kebetulan dia juga yang waktu itu membawa Leicester juara Premier League. Juara, pas banget kan. Siapa dia? Dia adalah tadi siapa ya? Claudio Ranieri. Pelatih kawakan, pelatih veteran, pelatih senior, Mr. Runner Up tapi udah tidak Mr. Runner Up lagi. Iya. Sekalinya juara langsung bawa tim yang lumayan mengagetkan. Berapa waktu itu bettingannya? 1 banding berapa? 200? Gak tahu gue. 1 banding 500 apa? Iya pokoknya yang gak ada yang nyangka. Di musim Leicester itu ya. Di musim Leicester itu mah. Iya bener gak ada yang nyangka itu. Dia konsisten, tim-tim lain tuh lagi pada
Jeblok semua dan akhirnya dibawa juara sama Claudio Ranieri. Sekarang dia kali ini dia masuk 1/5.000. Wow. Anjir tuh kalau naro ngitung langsung 1 juta aja. langsung aja 5 M anjir. 500 5 M bener lah. Udah lanjut. Apakah dia bisa bawa Watford Pak juara Premier League? Waduh. Agak sulit. Gak gitu deh cara mainnya. Jadi setelah Watford kemarin kalah 1-0 ya sama Leeds United, Watford mendatangkan pelatih baru nih. Berarti pelatih lama sebelumnya siapa ya pelatihnya? Cisco pakai X. Oh, Cisco. Ya dia digantikan oleh pelatih yang lebih pengalaman tentunya. Nah, udah kita bahas seri yang sesungguhnya. Nah, udah ini baru nih. Kita membahas salah satu tim yang awalnya dia memasang line up tim kedua ya, bisa dibilang ya, bukan benchnya senilai 300 juta pound sterling. Ya, ada. Bench yang cukup mahal, alias mahal banget. Di benchnya tuh lagi itu ada Ronaldo, ada Sancho, ada Pogba. Wow, tuh main futsal lawan benchnya aja pasti kalah. Dan ya dengan perput dia mencoba ini ya rotasi, cuman hanya bisa mendapatkan hasil seri, bahkan hampir kalah tadi kayak Eki bilang, kalau saja gol dari Yeremina nggak dianulir karena offset ya? Karena offside ya. Tapi beneran offside. Tapi jelas banget itu offside. Jelas banget itu offside. Tapi di awal-awalnya kayak nggak ngeh gitu maksudnya. Enggak sih, gue udah tahu itu offside. Yerminanya juga ngerayainnya ogah-ogahan gitu. Ya gue juga syukur deh. Itu memang dia bukan striker sih. Jadi dia tidak ngelihat line-nya. Gak ada sense. Gak punya naluri nyerang. Ya, nah itu dia tuh udah 1-1. Akhirnya hasil akhirnya 1-1 ya. Walaupun di babak pertama MU berhasil unggul terlebih dahulu ya. Ya, Martial setelah setahun lebih kayaknya nyetak gol. Nah, setelah ya sering diprotes lah sama fans MU. Gue tuh banyak mengenal fans MU di luar sana, dan salah satu nama yang paling dibenci di MU salah satu si Anthony Martial ini sih. Katanya mainnya lemes lah. Kasian banget dia selemes ini. Ya, Martial entah kenapa gue dulu tuh dia sempat bagus terus jelek itu karena dia ada masalah keluarga. Iya. Ini sih. Apa? Kena pisah sama pacarnya. Waduh. Ketahuan selingkuh. Ya anjing. Ya lagi langsung sedih ya. Gue gak tahu sekarang masalahnya apa ini. Ini udah bikin gol, udah kelar kali masalahnya. Mungkin. Udah menemukan tambatan hati baru. Terakhir dia bikin gol di Premier League setahun yang lalu. Kayaknya ya. Last time. Kalau nggak salah dia sempat bikin hat-trick deh. Itu pas lagi corona. Oh iya pas lagi corona. Pas lagi season restart. Iya. Berarti berapa tahun lalu tuh? Pas Liverpool juara kan? Iya. Itu dia terakhir bikin gol. 2 tahun. Kayaknya musim lalu sempat bikin gol tapi gue lupa. Tapi hat-tricknya itu pas yang dulu banget. Iya. Iya, gue inget itu. Terus dia di Carabao Cup juga sempat bikin gol. Penyelamat lah di menit-menit akhir itu lah sama Cavani, gue inget banget tuh. Ini Anthony Martial. Ya semoga dia musim ini bisa jadi backupan yang baik lah untuk ini serang. Ya, backupan yang baik udah cukup sebenarnya. Udah cukup tapi lah. Selain Martial yang kita benci, ya bukan kita benci sih, yang pokoknya kita sering marahin lah. Apa? Fred. Nah itu dia. Ini nih orang kalah body charge kemarin lawan Gray. Aduh. Fred untung aja depannya gak dipakein cam. Itu kalau dia Fred. dia bener-bener apa ya. Kalau dia menang body charge tuh kemungkinan dia gol gitu. Ya. Kenapa? Bingung gua bisa sampai kalah. ngadu pundak kalah. Aduh. Padahal dia DMF ya. Maksudnya orang yang harusnya udah biasa gitu. Udah biasa. Body charge segala macam. Dan udah ditugaskan emang buat pemutus serangan sebelum ke pemain belakang. Dan di posisi pertandingan kemarin gitu, situasi kemarin Fred ini ya udah bukan kita nyari-nyari kesalahan lagi gitu. Memang lu salah. Emang dia mempertontonkan itu. Dan kenapa masih dipakai aja sih? Karena MU tidak punya DM yang lain. Iya. Itu yang menjadi masalah sebenarnya. Ada tapi mungkin gak Matic gak bisa lari. Iya. Pogba juga kalau lu taruh bagi gue pribadi Pogba di DM banget sih. Kurang lah. Jauh lebih bagus dia di sayap kiri. Iya, dia pun seandainya taruh di posisi 6, bukan DM tipikal DM yang holding. Iya. Bakal maju-maju terus. Ini bagi gue sebenarnya masalah MU di musim ini. Musim lalu mungkin masih ketolong Fred sama McTominay karena main masih bagus beberapa tahun terakhir. Iya. Musim ini nih Fred jeleknya benar-benar jelek. Lagi off form banget. Lagi off.
itu menyebabkan bagi gue keseimbangan MU di lini tengah transisi gitu dari misalnya bertahan ke menyerang atau menyerang ke bertahan itu kacau. Karena berapa kali MU itu selalu kena counter attack dan itu selalu kerepotan. Jadi bagi gue selama permasalahan ini belum selesai, susah buat MU untuk apalagi menunjukkan performa yang diharapkan lah. Apalagi sekarang khususnya tim-tim besar ya, mereka lini tengahnya tuh benar-benar yang lini tengah kayak CMF, DMF tuh udah pemain-pemain yang bintang. Misalnya anggaplah Chelsea ada Jorginho, ada Kante, bahkan backupannya ada Kovacic segala macam. Terus di City ya udah nggak usah ditanya lagi lah, lini tengahnya udah manusia-manusia ajaib kayak gitu. Maksudnya kalau mau bersaing sama tim-tim besar yang emang tujuannya sama-sama mau nyari juara, dengan gelandang sekelas McTominay dan Fred masih sulit sih. Sulit. Dan sulit lain lagi begini, sebenarnya yang lebih mengecewakan lagi dari MU. Masalahnya Klasik masih sama, susah untuk ngebongkar pertahanan lawan. Gitu loh. Kemarin tuh di babak pertama MU tuh peluangnya dikit seingat gue. Cuman 5. Jadi banyak Everton 6. Oke. Di babak pertama. Jadi apa ya? Walaupun ball possession ya unggul MU lah ya. Ball possession selalu unggul MU. Kecuali lawan Liverpool atau lawan City gitu. Kemungkinan besar ball possession selalu di MU. Iya, jauh lagi unggulnya. Tapi penggunaan bolanya itu yang penggunaan ya. Iya, lu nguasain bola, tapi lu gak bisa ngapa-ngapain sama ya bohong. Iya. Dia dapat 10 corner. Contoh pas lawan City lawan Chelsea di final Champions League. Temen gue tuh fans Chelsea, gue nonton satu fans Chelsea. Dia deg-degan banget. Gue sebagai pendukung netral kan ya bodo amat ya. Iya. Gue bilang kenapa lu deg-degan gitu. Lu gak dia bilang si Chelsea dikurung. Parah itu. Chelsea tuh gak dikurung ketika itu bagi gue. City megang bola tapi Chelsea bisa ngomong ya lu megang aja, gue gak takut. Emang iya. Gue nyaman di belakang, gue gak khawatir. Bagi gue term dikurung dalam sepak bola sekarang itu tuh ketika lu lawan Barca yang tiki-takanya, lu masih ada Xavi, megang bola pun udah gak bisa ya. Megang bola pun gak bisa gitu. Ya kalau misalnya bola masuk ke final third tapi tidak membuahkan peluang shoot lah, sama aja bohong. Iya. Gak dikurung-kurung amat lah ya. MU hampir setiap pertandingan begitu. Masuk ke final third tapi gak jadi peluang yang mentok berarti. Dan maksud gue apa kalau misalnya pertandingan kemarin gitu, mungkin lu bisa ngomong MU pakai lapis kedua. Bagi gue bukan alasan. Benar bukan. Kalau ternyata lapis kedua lu tidak bisa melakukan hal itu ya berarti memang mungkin tim lu jelek. Sesimpel itu. Iya. Tapi terus kemudian faktanya kalau kita lihat lagi, pakai tim utama pun kadang-kadang kan masih bermasalah. Iya. Beberapa pertandingan terakhir harus mengharapkan gol-gol menit akhir. Iya. Lu mau main kayak gitu terus menurut gue lucu juga gitu. Gak bisa. Dan di babak kedua dia unggul 1-0. Terus di babak kedua dia masukin Cristiano Ronaldo sama Sancho ya. Nah itu malah abis itu langsung kebobolan. Iya langsung kebobolan sama Andros Townsend. Yang selebrasinya Ronaldo di depan public Old Trafford. Ya, tapi sebenarnya kalau mau adil di babak kedua kesempatan MU sebenarnya lebih banyak. Kalau mau adil ya gitu. Jadi masuknya Sancho sama si Ronaldo memang meningkatkan intensitas serangan MU gitu. Tapi balik lagi gak ada guna kalau lo gak bisa ngejebol gawang lawan. Iya. Dengan skuad yang MU punya, MU tuh harusnya bisa nyetak gol lumayan banyak gol. Iya. Yes. Apalagi possession ball-nya kan sampai 72% kalau gue lihat di statistiknya kan. 72% itu kan bener-bener kuasain pertandingan banget loh gitu loh. 90. Iya kan? Megang bola. Ya sekitar 60 menitan lah bola dipegang lu. Iya kan? Lebih. 60 menitan lebih nguasain pertandingan tapi total shot cuman berapa sedikit gitu. Jadi kayak sama Everton berbagi selisih satu doang kan sama Everton ya kan yang 28% possession ball-nya gitu. Kan jadi kayak percuma bener kata Evan tadi, percuma megang bola lama-lama tapi kalau shootnya nggak ada peluangnya nggak jadi gitu. Kalau dulu di eranya Barcelona kan pokoknya peluang tuh harus selesai, entah itu goal kick, entah itu corner, entah itu gol gitu. Betul. Dan yang nyelesain juga bukan pemain kaleng-kaleng, yang nyelesain Messi lah, Neymar lah, dulu kan. Iya. Ya memang sih makin banyak megang bola kan
kendali permainan tuh dipegang sama tim gitu kan. Makin Tapi percaya diri lah. makin percaya diri. Jadi peluang kita buat peluang lawan buat bikin gol tuh jadi kecil gitu karena kendali permainan dipegang sama tim gitu. Tapi kita buat kesalahan tuh kelihatan besar gitu kan karena bola tuh benar-benar dipegang sama kita. Iya, benar. Gitu. Gue Harus inget situnya. agak bingung sih sebenarnya sama MU ini. Kalau kita bilang dia jelek, kalau ngeliat klasemen sebenarnya nggak begitu jelek. Iya, papan atas kok. Lu masih di 4 besar, poin juga sama Chelsea cuma beda 2 gitu. Cuma beda 2. Sama Liverpool cuma beda 1, jadi nggak buru-buru. Tapi entah apakah karena ekspektasi di awal dengan datangnya Sancho, Varane, Ronaldo, akhirnya kemudian kita terlalu MU ya sengaja ya. Dan mungkin sebenarnya lawan juga yang non supporter MU juga mengharapkan bahwa MU ini ngeri gitu. Iya. Lu tuh punya potensi ngeri. Masa pemain gini nggak ini Betul. sih? Gitu. Iya. Pasti ada ekspektasi kayak gitu. Tapi ya itu sebenarnya MU sekarang tuh kayak mirip-mirip sama apa yang dialami Chelsea waktu 2 musim lalu. Pas datengin Havertz, datengin Werner tuh juga kayak gitu kan. Orang kayak, Chelsea ngeri nih datengin. Ngeri banget. Havertz, Werner. Tiba-tiba pas di Liga. Tapi bahkan lebih parah dari MU sih. Masalahnya ketika itu sebenarnya isu yang beredar adalah itu bukan pemain dipengen Lampard. Iya. Satu-satunya pemain dipengen Lampard cuma Chilwell. Havertz, Werner segala macam tuh bukan katanya. Oke. Yang gak Roman dipengenin berarti. kenapa malah bagus. MU semenjak musim lalu kita tahu emang butuh 1 back tengah, dapat Varane, dapat Sancho emang udah diincar lagi dari musim sebelumnya, dan 1 striker dalam diri Ronaldo. Mungkin Ronaldo tanda kutip sedikit kepaksa lah, tapi lu tetap dapat 1 striker yang secara histori lumayan tajam gitu kan. Jadi sebenarnya MU nggak jelek-jelek banget, cuman tetap bingung kenapa permainan ini tidak berkembang. Seringkali MU lebih berharap kepada kemampuan individu pemain. Misalnya Fernandes gitu ngasih bola terobosan segala macam, Pogba. Lebih berharap ke situ, bukan operan-operan yang kemudian yang sistematik. Kalau kita nonton Liverpool, nonton City, sistematik kan kelihatan ya. Gimana triangle shape antara pemain itu tuh jelas gitu. Lu pemain dari satu, ketika misalnya bola ke kanan nih, ke Trent. Salahnya tuh tahu harus kemana, Mane-nya tahu harus kemana, bahkan si Fabinho dan Henderson pun tahu harus kemana. MU tuh kayak nggak tahu. Seringkali tidak ada pemain di antar lini atau juga tidak ada yang membuka jalur operan, cuma diam doang. Gue nggak tahu apakah hal itu tidak dilatih di sesi latihan. Gue paham bahwa Solskjaer itu bukan pelatih tanda kutip revolusioner seperti Guardiola atau Klopp. Tapi kalau hal sesimpel itu di sepak bola modern tidak bisa diterapkan, agak fatal. Lu bakal jadi klub yang ya di bawah-bawah aja gitu. Berarti sebenarnya Solskjaer ini namanya masih diselamatin sama nama-nama besar yang ada di MU sekarang ya. Betul. Dan sebenarnya Solskjaer bagusnya adalah di manajemennya. Maksudnya cara dia mengontrol pemain gitu, berkomunikasi di depan media. Karena kita tahu kalau lu inget pas Van Gaal sama Mourinho itu masalah banget. Dalam ketika press conference segala macam ya. Jadi si Ole itu unggul di situ, dan itu kan yang dilakukan Ferguson dulu. Cuma tetap aja kalau secara taktik lu tidak bisa menang di atas lapangan, itu bakal tetap menjadi masalah besar. Iya. Dan gue nggak tahu sebenarnya, bagi gue feeling gue secara internal MU itu tidak tertekan banget, tidak ada pressure sebenarnya. Balik lagi posisi lu masih bagus. Gitu. Di Champions League pun baru lumayan sekali menang sekali kalah. Gitu, masih not bad lah soal hasil. Pressure dari luarnya ini yang menurut gue akan sangat mempengaruhi. Lu tahu kan seberapa reaktifnya media sosial gitu. Betul. Dari haters pasti. Dari haters ya. Kalau begini terus bisa jadi MU Ole tidak akan sampai akhir musim, itu yang gue takutin sebenarnya. Sedangkan gue pribadi gue masih berharap ya Ole dikasih kesempatan terus, dipercaya aja belajar. Dia kan sebelumnya yang ngelatih apa? Molde. Malmo. Norway ya. Molde. Sama Cardiff yang terdegradasi. Memang dia bukan pelatih jago. Pelatih besar lah. Bukan pelatih yang berpengalaman sebegitunya. Klopp sengaja waktu itu udah di Mainz gitu kan. Ya udah di Mainz. Di Mainz terus Dortmund gitu. Pep udah gak usah ditanya lagi. Pep sih emang istimewa sih. Pelatih terbaik di muka bumi. Pep udah gak usah diapain sih. Dan yang kalau menurut gue yang ya kayak tadi, maksudnya MU tuh harus buru-buru membuktikan diri sebagai tim yang emang punya kekuatan itu, karena dia di
bulan Oktober sampai ke awal November ini, Waduh, khususnya di Premier League, neraka bro, neraka anjir. Di nih 24 pokoknya di Bukan next, di Premier League doang. bahkan di Champions League kan, itu bakal jadi inilah pekan yang bukan padat. Aduh ini padat, bukan sembarang padat. bukan anjir bulan. Bulan. Iya betul juga. Bulan ya. Bulan ini hitungannya udah bukan bulan. Bukan grup neraka lagi, ini bulan neraka. Coba sebutin lawan-lawannya Don. Sebutin Don. Nih, kalau di Premier League dia bakal ketemu Leicester. Terus minggu depannya bakal away. Ya, away. Terus dia minggu depannya lagi 24 Oktober bakal ketemu. Salah. Nih ya. Di ada Gua Champions list League nih ya. Gua list. nih. Lawan MU mulai dari sejak jeda internasional selesai sampai akhir November. 2 bulan hitungannya nih ya. Ya ini 30 hari 60 hari lah. Akan 60 hari. di tanggal 5. Lawannya ya 1 Leicester, Atalanta. Atalanta, Liverpool, Tottenham, Atalanta lagi, City. Watford, Villarreal, Chelsea, Arsenal. Nah, sampai awal Desember. Iya bahkan sampai awal Desember. Bulan. Iya. Oh iya ada Chelsea. Sampai ketemu jeda internasional lagi nanti. Sampai ya. Gila gak dikasih istirahat tuh. Neraka bro. Ini kalau nggak survive, kelar balik. Ini makanya ini di bulan-bulan ini nih kesempatan buat rival-rival papan atas. Memperbaiki peringkatnya. Memperbaiki diri. karena bakal di sini Solskjaer pasti bakal putar otak, dia bakal rotasi pemain ya kan. Dia rotasi pemain di Premier League yang dimainin di mana, di UCL yang dimainin siapa gitu kan. Ya khususnya di dua kompetisi itulah. Gak mungkin top 11-nya tuh yang bakal ngisi terus gitu. Lah. Nih Ole dan MU berkali-kali tertekan gitu kan, dengan tekanan dari luar gitu, saya hasil jelek segala macam, cuma berkali-kali selamat. Ini bagi gue tidak ada lagi periode yang lebih besar sepanjang karir Ole selain ini. Sebelumnya nggak ada yang benar-benar ini banget ya. Soalnya ini setiap pertandingan lo bakal langsung dievaluasi, setiap pertandingan bakal langsung dievaluasi. Yang gak bakal bisa lo ngomong ya udah kita tunggu aja minggu depan. Ya udah nggak bisa kayak gitu lagi. Itu udah berapa musim? Iya. Begitu terus ibaratnya. Apalagi kalau begitu kan, kalau sebelum-sebelumnya bisa kayak dimaklumin kayak pemainnya apa segala macam. Kalau sekarang udah. Dan ini bukan cuma lagi yang mau dimaklumin. Bukan cuma di Premier League doang ya maksud gue ya. Liga Champions ada 2 pertandingan. Dan ini nanti ada 3 pertandingan nih. Tapi lu sampai ke match day keempat aja, yang artinya 2 kali lawan Atalanta, lu kan udah bisa ngeliat klasemen dan udah bisa memprediksi lu lolos apa enggak. Iya. Tim-tim besar umumnya match day keempat lolos. Ya, sapu bersih 4 pertandingan. Atau minimal seri 1 lah gitu. Yeah. Itu bakal dilihat juga. Jadi bukan cuma Premier League doang yang akan mempengaruhi nasibnya Ole. Yes. Betul. Ini rotasi. Gila ini 2 bulan ke depan ini. 2 bulan. Oktober November. Mendingan gue masuk goa, ntar keluar lagi Desember dah. Gue pokoknya asal tahu hasilnya kayak gimana. Ini emosi bakal dinaik turun ini. Iya, makanya pertandingan besar semua, padat ya kan. Padat. Terus belum ada nanti resiko cedera. Betul. Wah, itu makanya rotasi pemain tuh di sini penting banget. Ya makanya mungkin udah dimulai dari pertandingan lawan Everton kemarin. Walaupun tapi di babak kedua kenapa dimainin lagi? Begitu ini kan national break, international break dulu kan? Yes. Nah pemain pada juga pergi. Siapa tahu nanti pulang-pulang ada masalah cedera gitu kan. Terus ketemu pertandingan padat 2 bulan ke depan gitu. Iya, Pogba tuh pasti kan jadi andalan di Prancis, pasti main dia. Terus Portugal tuh masih UNL gak sih? Enggak ya? Enggak. Berarti Bruno sama CR aman lah. Aman lah. De Gea masih inti gak sih di Spanyol? Enggak, Unai Simon. Oh, Unai Simon. Iya kayak gitu-gitu lah. Iya. Tetap kayaknya bisa inti lagi deh ya. Dia ngelihat kalau ngeliat performanya dia. Ya, sebenarnya kalau gue lihat sih De Gea itu kayak bukan nggak turun ya, emang segitu udah nggak bisa naik lagi, tapi ya emang segini nih. Dia kecambuk kemarin sama Henderson musim lalu. Wah, iya benar-benar. Dia yang main di Europa League kan. Ya. Kalah lagi. Villarreal. Ntar ketemu di bulan November. Yaudah nih siap-siap aja lah pendukung MU dan hatersnya. Coba mulai rajin-rajin. Bakal banyak bertukar opini ini. Selama 2 bulan ke depan ini. Rajin-rajin nonton MU, terus ya mulai dikulik-kulik lah apa yang aneh-aneh. Soalnya banyak kalau ditontonin aja. Apalah aksi Fred yang menarik lah. Terus kadang si Maguire juga suka melakukan hal-hal unik. Yang kapan tuh dia hampir blunder kan. Yang gitu-gitu. Yang gue lucu kemarin gak ada yang ngomongin rambutnya Pogba lu.
Oh iya. Tapi keren sih. Rambut model baru. Kalau dia keren sih, keren juga tuh rambut. Enggak, itu dia ada satu kesempatan nyundul ya. Terus tapi bolanya jauh, gue yakin tuh gara-gara rambutnya. Iya kan, kalau rambut lu ada sedikit naik gitu, apalagi kan diiket ya. Iya. Itu pasti rambut ala-ala pemain basket. Aerodinamis bolanya tuh berubah cuy. Waduh. Enggak yang kan kalau rambut biasa gitu kan, kalau kena bola. Kalau ini karena dia ada ulir-ulirnya gitu kan, karena di apa itu namanya, di afro ya? Bukan di afro. Di gimbal. Di gimbal gitu. Gimbal Ya? betul. Di gimbal lagi. Ya gitu Ya lah. sebenarnya di gimbal Bali. sih. Iya bener ya. Di Bali ya? Di gimbal di Bali. Kepang. Lagi main di pantai Pogba ya. Mister. Kayak gitu. Nah pokoknya inilah ya. Pogba juga harus menjaga ya, apalagi dia masih main di UNL. Dan hasil-hasil MU ini juga akan sangat mempengaruhi klasemen di Premier League nanti. Iya. Di papan atasnya. Maksudnya karena bersaingnya langsung benar-benar sama tim yang lu Yang apa? hantem. Bakal ketemu semua loh. Chelsea, Liverpool, City. Chelsea, Liverpool, City, Everton sekarang di bawah nih. Spurs juga kayaknya sih mau nyusul. Arsenal. Dekat juga poinnya, Spurs 12 sama yang di peringkat 3 sampai 6 ini 14 poin, cuma beda 1 menit. Ya, walaupun kalau mau adil sebenarnya kita bisa bilang lawan Leicester nggak berat kalau kita ngeliat Iya histori performa Leicester sekarang ya. Leicester, Tottenham dan Arsenal harusnya tidak berat. Ngelihat sekarang balik lagi, tapi kita nggak tahu. Apalagi lawan Arsenal, masih ada tensi, ada histori gitu kan. Iya. Ya, kemarin aja Arsenal menang lawan siapa deh? Seri dia. Tottenham, enggak yang lawan Tottenham, maksudnya ngelawan tim-tim dengan nama besar. Tiba-tiba punya kekuatan super entah dari mana. Cukup banget ini. Keren-keren, bagus-bagus lagi golnya, benar-benar skema serangan balik kayak Arsenal kemana aja, kenapa gak dari awal ya main. Bagus lah. Saya suka nontonnya. Ya namanya Gunners kan, pelurunya kadang keluar kadang enggak. Nyangkut ya pas dikokang cek gitu. Iya. Tolonglah lebih konsisten lah biar kita nontonnya juga happy. Iya. Enggak sih, gue gak seneng sih kalau bagus sih. Maksudnya konsisten, kalau mau konsisten menang, kalah. Oh iya, boleh. Konsisten. Jadi kita ketebak gitu nih orang arahnya mau kemana nih gitu. Aduh. Semoga yang terbaik lah ya untuk semua tim. Ya mungkin itu aja kali ya kalau kita membahas si Premier League. Bundesliga kemarin Liverpool Bayern kalah. Nah itu juga menarik tuh. Jadi kekalahan itu kemenangan pertama Frankfurt ya. Iya. Kemenangan pertama Frankfurt di kandang Bayern. Kalau taruhan tuh ngomongin ini mainan bandar nih. Mainan bandar. Digembosi. udah meluap banget tuh orang yang naruh di Munchen ya. Saatnya kita cari untung ini. Frankfurt masa belum pernah menang. Nah itu. Tandang ke Allianz. Aduh. Gak masuk akal dong. Iya. Begitu. Ketemu tim raksasa Jerman gitu kan. Menang di situ. Ngasih kekalahan perdana. Kegocek. Perdana buat Bayern musim ini kalah perdana Bayern bersama Nagelsmann. Iya ya. Kekalahan pertama Nagelsmann di Bundesliga. Di Bundesliga atau dia di kemarin menang mulu ya pas di Champion menang terus, menang besar. Yang mengejutkan buat gue Leverkusen ada di peringkat 2. Ya. Nah, Leverkusen kemarin menang bantai lawan Arminia Bielefeld. Tapi memang bagus ya Leverkusen. Terutama si Florian Wirtz. Dia dari 2 musim atau 1 musim lalu ya dia udah 2 musim. 2 musim lalu. Punya mulu ya Leverkusen ini ya. Main jago ya. The Wonderkid. Patrick Schick juga udah mulai ini lagi kan. Kembali menemukan ketajaman. Terus Musa Diaby. Dia kan baru ngelepas Leon Bailey ya ke Aston Villa. Tipenya sama kan, sprinter juga. Tapi dia dapat Musa Diaby. Makanya dia punya mulu loh bintang muda aja beberapa tahun terakhir ya. Dimulai sebenarnya dari Havertz. Apa sebelum Havertz ada tuh gue lupa. Kayaknya Havertz sih. Sebelum Havertz awalnya. ya? Maksudnya di sisa-sisa. Di musim-musim sebelum ini. Havertz. Balak kayaknya. Balak anjir. Tua banget. Alias udah jauh tuh. Balak. Bahkan gue ingetnya tuh Balak Munchen anjir, bukan Leverkusen. Kan yang Leverkusen dulu. Masuk final champion kan. Dulu banget ya. Balak. Yang kena volley-nya Zidane. Tapi Bundesliga juga seru loh, puncak klasemennya dia. Bahkan sekarang kita kalau ngomongin Zidane udah bukan ngomongin volley-nya lagi anjir. Ngomongin dia juara Liga Champions 3 kali berturut-turut. Sebagai pelatih. Udah tua lu berarti lu. Aduh.
ya. Coba kita bahas nih Bundesliga juga menarik nih karena dia empat besarnya poinnya tipis-tipis. Bayern Leverkusen sama-sama 16. Dortmund sama peringkat empatnya ini juga sih. Freiburg. Dia biasa. Freiburg tuh belum pernah kalah loh. Oh iya benar. Satu-satunya dia gokil. Freiburg dia di musim lalu padahal ya udah tim papan tengah Bundesliga pada umumnya aja. Iya. Musim lalu dia di peringkat 10. Iya. Sekarang gue juga agak kaget sih. Empat belum pernah kalah. Freiburg mungkin karena ini kali ya ketemunya belum yang dia udah ngalahin Dortmund bro. Oh wah. Iya. Bodoh Dortmund kok bisa kalah ya. Tapi Dortmund kalah tuh gue udah gak ini sih. Gak aneh. Dortmund tuh emang lini depannya doang yang mengerikan. Naik turun kan memang dari beberapa musim terakhir gitu loh. Iya. Justru kalau mau terkejut Leipzig yang benar-benar di bawah begitu. Leipzig lagi di peringkat 8 Leipzig. Bahkan di bawah dari Leipzig Leipzig peringkat berapa? 8 ya benar. Kalau di Bundesliga ada 2 tim yang belum meraih kemenangan sampai saat ini. Ada Arminia Bielefeld yang tadi sama si Greuther Fürth yang 11-12 sama Watford nih. Kayaknya bakal ini juga pelatihnya kali ya, diganti sama yang lebih jago. Kok sama Watford sama Norwich? Sama Norwich ya. Kenapa Watford? Warnanya enggak juga. Ya pokoknya inilah banyak pertandingan. Walaupun minggu ini kita harus menjalani international break, tapi ya ditunggu aja lah. Siapa tahu nanti pemain-pemain yang bakal main di international break ini bakal kelihatan lagi lah, bakal menemukan titik performa terbaiknya lagi untuk main di liga khususnya. Nah di UEFA Nations League ini bakal ada 2 pertandingan ya, di hari Rabu dini hari, Kamis dini hari sama Jumat dini hari. Nah itu ada big match tuh karena empat timnya sama-sama jago dong. Yang pertama ada Italia Spanyol di Kamis dini hari ya, jam 1.45 ada Italia Spanyol dan Jumatnya ada Belgia Prancis. Iya. Nah itu akan Italia Spanyol ulangan semifinal Euro. Belgia Prancis ulangan semifinal Piala Dunia. Oh iya bener. Iya. Keren. Big Four UEFA Nations League musim sebelumnya itu nggak ada semua. Empat-empatnya. Iya. Di Inggris. Juaranya aja nggak ada ya. Belanda, Portugal, Swiss. Iya. Nggak ada semua. Jadi bakal ada juara baru nih. Juara kedua. Juara edisi kedua. Benar, kan? Juara edisi kedua UEFA Nations League yang ada aja baru digelar 2 kali. Pinter aja nyari duit. Diada-adain aja kompetisi gini. Dia kan sebenarnya bikin UNL ini daripada negara-negara Eropa cuma uji coba sama yang nggak jelas mending sama yang rata aja gitu. Dibikinin kasta-kasta lagi. Dibikin kasta kan ada UNLA itu yang top ya. Sampai D ya. D yang isinya Liechtenstein, San Marino, Moldova ya. Walaupun itu lawan Sintayong dan anak asuhnya dulu. Aduh. Ya, Kepulauan Faro, macam-macam. Ya pokoknya di international break ini dari Kamis sampai Minggu itu banyak ada pertandingan mulai dari UEFA babak semifinal UEFA Nations League sampai di Sabtu Minggunya juga ada final. Perebutan juara 3 sama final. Langsung final ya? Di Minggu malam sama di Senin dini hari. Di apa? Ya di situ di perebutan juara 3 di lokasi itu ya. Iya. Dan ada World Cup qualification juga ya di zona Eropa dan semua itu tentunya bisa ditonton di Mola. Kualifikasi hampir setiap hari. Jadi itu sejak hari Rabu malam. Rabu malam, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Jadi walaupun minggu ini kita Premier League dan Bundesliga libur dulu, tetap ada sajian sepak bola yang menarik. Bahkan kalau misalnya gak ada main bola gitu, main politik ada itu loh, Turki lawan Israel. Waduh. Ngeri bro. Itu yang nonton pengamat politik semua ya, nggak ada penonton bola. Aduh, seru deh. Ngeri bro. Iya sih sejujurnya. Tapi memang itu kan serunya internasional tuh. Sepak bola internasional yang seru itu. Lu gak bisa melepaskan diri dari politik secara 100%. Ada bumbu-bumbunya kayak ya waktu itu nolak main karena ada konflik di sini gitu-gitu kan. Ya. Pokoknya ya
walaupun ini cuma international break, tapi kita nggak boleh break dalam menonton sepak bola. Kok gak boleh? Gitu dia. Karena selalu ada sajian-sajian menarik sepak bola khususnya di Mola kan. Iya betul. Selalu ada, jadi nggak ada break untuk sepak bola. Cuma mau nonton boleh juga. Gabon Angola tuh ada. Gabon Angola. boleh. Vietnam lawan China nih. Nah. Ya pokoknya dicek aja lah jadwalnya. Nanti bisa lihat di sosial media Mola Sport atau di sosial media MySport Soccer, nanti bakal ada jadwal lengkapnya yang pertandingan-pertandingan apa saja yang ditayangkan di Mola ya. Tapi ya mayoritas bakal ditayangin sih. Santai aja. Jadi tinggal pilih aja apa yang mau ditonton. Ya, dan nyiapin jam tidur yang benar supaya nggak keteteran pas kerjanya di siang. Kan kalau bosan bola juga masih di sports lain kan. Ada NFL. Ada yang baru UFC. UFC. Para pecinta Khabib Nurmagomedov. Golf. Oh iya, golf tuh. Banyak lah pokoknya. Banyak. Dan ini juga waktu yang tepat untuk para pecinta bola untuk melihat olahraga lain. Oh, dan ada satu yang baru, Serie A feminin. Iya benar. Gue kemarin nonton. Gue lumayan sering ngikutin bola-bola kayak gitu kan. Kemarin nonton ada AS Roma lawan Juventus. Itu Juventus feminin tuh salah satu tim yang boleh ditonton karena pemainnya jago-jago sih. Banyak. Ada pemain timnas Swedia, ada Lisa Hurtig, ada striker andalannya timnas Itali, ada Cristiano Girelli, terus ada Barbara Bonanza. Jago-jago. Asik ya. Jago juga gue. Berarti kayak Arsenal di Premier League kayak cewek. Arsenal di Premier League cewek. Iya. Jago kan Arsenal di Premier League cewek kan. Benar. Seneng sih gue ada yang nayangin bola cewek. Iya dan cara resmi ya, maksudnya resmi dan mudah untuk kita akses. Ya. Kayaknya sih sepengetahuan gue ya, Serie A Feminang ini yang pertama kali masuk ke Indonesia resmi ya di Mola ini. Seingat gue, karena paling yang sering tuh kayak kompetisi 4 tahunannya kayak Women's World Cup atau Women's Euro tuh kan pasti. Tapi kalau untuk liga nih yang baru banget ini si Serie A. Ya mulai jadi Liga 1 Putri pernah waktu itu. Liga 1 Putri. Nggak cowok-cowok doang lah. Kita juga bisa lihat cewek-cewek main bola. Dan sama serunya kalau ditonton aja lah. Ya pokoknya itulah ya untuk minggu ini sajian-sajian yang bisa kalian pilih di Mola. Asik. Ya udah. Segitu dulu mungkin untuk podcast episode 80 hari ini. Jangan lupa follow sosial media kita di MySuper Soccer dan follow juga nih podcast kita di Spotify ini supaya kalian gak ketinggalan episode-episode terbaru dari kami tentunya. Ya udah, thank you buat ada nyumun. Thank you buat Eki dan Evans yang udah menemani gue nih pada hari ini. Thank you juga buat yang semua yang udah dengerin. Semoga kalian sehat selalu dan bisa menyaksikan sepak bola setiap hari. Ya udah, thank you. Ini episode terakhir MU kita ngata-ngatain. Iya. Karena nanti mungkin bisa jadi lebih baik ya. Ya udah. Ya udah, thank you semuanya yang udah dengerin. Thank you. Dadah.